Kemudian kaum mukminin, langkah-langkah setan yang mesti dan wajib kita jauhi adalah setan itu menghias kemaksiatan agar terlihat indah. Setan tidak menyebut riba sebagai dosa, tetapi sebagai jalan cepat untuk mendapatkan modal. Setan tidak menyebut zina sebagai kehancuran, tetapi sebagai pembuktian cinta. Setan tidak menyebut membuka aib sebagai dosa, tetapi sebagai sekedar cerita lapau nawa gitu. Maka Allah ingatkan kita di An-Nahl 63, wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan benar-benar menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Bapak-bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu kaum mukminin, harapan kita hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar berbuah takwa. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada seluruh manusia, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka khatib dan kita semua pastikan ibadah Jumat ini melahirkan sikap takwa dalam diri kita. Kaum mukminin yang khatib muliakan, pesan takwa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, di mana Allah menyeru kepada manusia istimewa, yaitu manusia yang beriman. Insya Allah khatib dan kita semua adalah manusia istimewa, manusia yang beriman. Wahai manusia yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mari sama-sama kita perhatikan kaum mukminin. Allah tidak mengatakan jangan mengikuti setan, tetapi jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan biasanya
tidak langsung menyuruh manusia melakukan dosa besar. Ia menyesatkan sedikit demi sedikit sampai manusia tidak menyadari bahwa dirinya sedang dijajah oleh setan. Indonesia telah merdeka kaum mukminin. Menjadi pertanyaan kita, apakah kita sebagai pribadi sudah merdeka? Kita tidak dijajah oleh bangsa asing. Dikhawatirkan kita dijajah oleh nafsu kita sendiri. Dikhawatirkan kita dijajah oleh setan. Maka Allah ingatkan kita, Al-Baqarah 208 ini, jangan ikuti langkah-langkah penjajah, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Kita lihat kaum mukminin, langkah-langkah setan. Mudah-mudahan khatib dan kita semua selamat dari langkah-langkah setan ini. Langkah pertama kaum mukminin, setan akan melemahkan hubungan manusia dengan Allah. Rasakan apakah kita sudah mengikuti langkah-langkah setan. Kalau mengikuti langkah-langkah setan, segera bertaubat. Malas sholat. Kalau ada di antara kita yang malas sholat, berat membaca Al-Quran, jarang berdoa, enggan menghadiri majelis ilmu, dan merasa tidak butuh pertolongan Allah. Ingat kaum mukminin, awalnya hanya terlambat sholat, kemudian meninggalkan sholat, akhirnya tidak merasa bersalah. Maka merdekalah dengan menjaga sholat, merdekalah dengan zikir, merdekalah dengan doa, dan merdekakanlah diri kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian kaum mukminin, langkah-langkah setan yang mesti dan wajib kita jauhi adalah setan itu menghias kemaksiatan agar terlihat indah. Setan tidak menyebut riba sebagai dosa, tetapi sebagai jalan cepat untuk mendapatkan modal. Setan tidak menyebut zina sebagai kehancuran, tetapi sebagai pembuktian cinta. Setan tidak menyebut membuka aib sebagai dosa, tetapi sebagai sekedar cerita lapau nawa'a gitu. Maka Allah ingatkan kita di An-Nahl 63, wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan benar-benar menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka. Kamu mukminin bayangkan, dosa yang telah terlihat indah pasti akan sulit untuk ditinggalkan. Karena itu kamu mukminin, ukuran baik dan buruk adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan perasaan dan kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kaum mukminin, langkah-langkah setan yang harus kita jauhi adalah bahwa setan mengajak memulai dosa dari perkara kecil. Setan berkata sekali saja, kemudian menjadi berkali-kali dan menjadi kebiasaan. Awalnya hanya melihat, kemudian akan mencari. Awalnya hanya mencoba judi online, kemudian ketagihan. Awalnya hanya berutang berbunga sedikit, kemudian hidup benar-benar dikejar oleh riba. Awalnya hanya berbohong kecil, akhirnya benar-benar tidak dipercaya lagi. Maka kamu mukminin, jangan pernah meremehkan dosa kecil, sebab gunung yang besar benar-benar tersusun dari batu-batu yang kecil. Kamu mukminin yang hati muliakan. Kemudian langkah-langkah setan apa yang harus kita jauhi? Setan membuat manusia menunda kebaikan dan menunda taubat. Ketika kita ingin bertobat, setan berkata, nanti saja, bekol, masih muda, masih sehat baru. Ketika ingin ke masjid, besok saja. Ketika ingin meminta maaf, tunggu biar dia yang dulu yang minta maaf. Ketika ingin bersedekah, tunggu rezeki banyak baru berinfak. Setan tidak selalu mengatakan jangan berbuat baik. Terkadang ia hanya mengatakan jangan sekarang. Padahal kita tidak mengetahui apakah masih hidup kita esok hari. Maka merdekalah kita. Merdeka dari setan berarti tidak menunda kebaikan dan segera meninggalkan dosa.
Kemudian kaum mukminin, langkah-langkah setan yang harus kita jauhi dan wajib kita jauhi. Bahwa setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Allah gambarkan di Al-Baqarah 268. As-saitanu ya'idukumul fakhra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Al-Baqarah 268. Karena takut miskin, pedagang berani mengurangi timbangan. Karena takut rugi, seseorang berdusta kepada pelanggannya. Karena takut usahanya tidak berkembang, ia mengambil riba. Maka mulai sekarang merdekalah kita dengan keyakinan penuh rezeki itu benar-benar dari Allah. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di khutbah kedua ini khatib mengajak kita bagaimana cara memerdekakan diri dari penjajahan setan. Yang pertama, kaum mukminin, perkuat tauhid dan keikhlasan kita. Pastikan apapun yang kita kerjakan benar-benar karena Allah, bukan mengharapkan pujian manusia. Kemudian kaum mukminin, paksa diri kita untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama bagi kita laki-laki di awal waktu berjamaah dan di masjid. Kemudian kaum mukminin akan terhindar dari langkah-langkah setan. Paksa diri kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian paksa diri kita untuk segera bertaubat. Kemudian pilih kawan-kawan yang benar-benar taat kepada Allah. Yakinlah kaum mukminin, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang tidak lagi dikuasai penjajah. Namun seseorang mukmin belum benar-benar merdeka apabila hatinya masih dijajah hawa nafsu, pikirannya dikuasai hasad, hartanya dibelenggu riba, waktunya dirampas kecanduan, lisannya dikendalikan kemarahan, dan hidupnya diarahkan oleh bisikan setan. Jangan menjadi penjajah bagi orang lain, dan jangan membiarkan diri dijajah oleh setan. Merdekakan hati dengan tauhid, merdekakan harta dengan yang halal, merdekakan keluarga dengan kasih sayang, merdekakan jabatan dengan amanah, merdekakan hidup dengan ketaatan kepada Allah. Sebab kaum mukminin, kemerdekaan yang paling hakiki bukanlah hidup tanpa aturan, melainkan terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir li muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.